Lantas, orang bodoh itu berakhir pada kesengsaraan. Bukan saja kesengsaraan akal, tetapi juga kesengsaraan fisik mereka. Contoh seperti manusia yang satu ini. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya ku gigit tadi lidahku. Nabi yang diutus Tuhan urusannya dosa, kebenaran, iman, syariat, syafaat, rukun. Itu nggak pernah Nabi dari Tuhan mengurusi haid, nggak ada itu. Kalian sudah kenal kan, dia menjadi penista agama Islam. Sekarang kebodohannya ditampol oleh Bible-nya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan di video komentar kami sebelumnya, bahwasanya orang-orang Kristen itu memang bodoh. Kenapa kami katakan belak-belakan seperti ini? Tentunya karena mereka membantah mati-matian tentang Nabi Muhammad SAW. Tetapi malah Nabi Muhammad dibela oleh Bible-nya sendiri. Ini kan aneh namanya. Coba deh kalian simak sesi debat singkat Kristen bodoh ini. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya ku gigit tadi lidahku. Nabi yang diutus Tuhan urusannya dosa, kebenaran, iman, syariat, syafaat, rukun. Itu nggak pernah nabi dari Tuhan mengurusi haid, nggak ada itu. Apakah hanya sekedar tauhid yang disampaikan oleh seorang nabi? Tidak. Nabi itu uswatun hasanah, contoh terbaik dari segala aspek kehidupan. Benar kan apa yang kami katakan di video kemarin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sudah disiapkan Allah untuk menjadi pengajar dan petunjuk bagi manusia, karena beliau mengajarkan perintah Allah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua jawaban Islam itu sama, walaupun diri kami semua tidak saling kenal. Itulah hebatnya agama Islam. Terorganisir jawabannya menjadi kesatuan mutlak sama semua. Bukan hanya tentang tauhid, Nabi Muhammad juga mengajarkan ketauhidan. Nabi Muhammad juga mengajarkan tentang fikih, tentang ibadah, tentang syariat. Bang Rudi juga mengakui tadi bahwasanya Nabi itu menyampaikan syariat. Syariat apa? Kalau seandainya toharoh saja, bersuci saja, mensucikan diri daripada hadas besar saja kita tidak tahu, kita tidak pandai, kita tidak selesai, gimana mau sholat, Bang? Kalau kita tidak sholat, gimana mau beribadah kepada Tuhan? Jadi di sini terbukti bahwa syariat siapa yang paling sempurna mengatur tatanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Jelas itu. Kalau hanya Tuhan, kalau hanya Nabi berbicara tentang tauhid, menyembah kepada Tuhan, sementara umatnya tidak pandai mandi wajib saja, dibiarkan. Makanya terjadi seperti baru di ini. Kalau di Islam tidak, Bang. Di Islam, mohon maaf, buang air saja diatur, Bang. Bahkan kalau masuk kamar kecil saja, kamar mandi, itu dahulukan kaki kiri, Bang. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Itu diatur, diajarkan dalam agama kami. Karena itu kesempurnaan. Bang Rudi tadi mentertawakan karena Nabi Muhammad mengajarkan tentang haid. Oke. Saya banting kamu malam ini, Bang. Saya banting. Kau baca ini. Jadi teman-teman, silakan lihat ini ya. Saya banting kamu malam ini, Bang. Bang Rudi coba buka di sana. Dalam Imamat 15, 19, sampai 30. Nah, ini. Saya bacakan aja teman-teman ya. Karena di sini kecil ya. Kecil sekali. Karena iPhone saya kecil ini. Saya bacakan aja Bang Rudi. Anda tertawa ditampol Bible Anda sendiri malam ini. Teman-teman bantu tetap layar sambil mendengarkan saya. Ini Bang Rudi mentertawakan Nabi Muhammad mengajarkan tentang haid. Hoi, kitabmu sendiri, Imamat 15, itu ayat nomor 19 sampai 30 mencerita tentang haid tuh. Saya bacakan, ya. Apabila
seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya. Haid, bro. Itu Imam Ahmad itu bercerita tentang haid. Nanti Anda jelaskan. Tepuk jidat tertawa menutupi malu Anda. Tepuk jidat tertawa menutupi malu Anda. Itulah kenapa kami katakan Kristen itu bodoh-bodoh, karena mereka tidak tahu isi kitabnya sendiri, lalu membuat tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal tuduhan itu ada di dalam kitabnya sendiri. Bahkan langsung dari firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dalam kitab mereka menjadi hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Hebat nggak Nabi umat Islam? Orang yang kena kepadanya barang yang diduduki perempuan, ia harus mencuci pakaiannya, dan membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu kitabmu berbicara tentang haid, bro. Pertanyaan saya baru dijawab nanti ya sebagai closing statement. Imam Ahmad ini firman dari Tuhan yang disampaikan Nabi atau tidak? Jawab aja, satu pertanyaan saya. Apakah Imam Ahmad ini wahyu dari Tuhan melalui Nabi atau tidak? A, iya, B, tidak. Nanti jawab. Oke. Sebentar ya. Imamat 15 ayat berapa tadi, bro? Ayat 19 sampai 30. Oke. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dari tumpahan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, ia haid, yakni lelehan darah, dan bukan pada waktu cemaranya. Keledor. Itulah kau. Itulah, nggak bisa kau remis, Rahmat, nggak bisa kau remis, nggak bisa, hingga aku kasih kau remis. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan dan cemar kainnya. Ini Tuhan yang memberitahu. Tuhan memberi peraturan. Melalui siapa? Melalui Musa. Musa itu siapa? Musa itu nabi. Jedar, keledor. Mati kau, bro. Coba kau diam dulu, gagal paham. Musa itu nabi. Kau diam dulu. Botol. Rudi Simamora ini pantas saja selamanya menjadi Kristen. Mati-matian mereka memberi tuduhan, malah dibantah oleh Bibelnya sendiri. Gak ada umat agama yang paling koplak dan bodoh selain umat ini. Bahkan bukan jemaatnya saja, sampai ke pendetanya pun sama. Kebodohannya tingkat kuadrat yang tidak dapat diobati lagi. Yesus itu Muslim karena dia itu sunat. Kok kalian orang Kristen tidak sunat? Berarti kalian itu telah melanggar hukum yang diajarkan Yesus. Tidak ada dalam Injil manapun Yesus mengajar kita harus bersunat. Tidak ada. Kami tidak perlu ya menjelaskan kenapa Yesus dan orang Yahudi wajib sunat. Yang kami komentari hanyalah kenapa jemaat dan pendeta Kristen itu sama-sama. Nggak ada akalnya ya. Mereka merasa berdebat dengan umat Islam, padahal mereka mendebat kitab suci mereka sendiri. Jadi wajar nggak kalau kami mengatakan mereka ini umat yang paling bodoh, karena mereka lah yang justru menentang kitab mereka sendiri. Yesus itu Muslim karena dia itu sunat. Kok kalian orang Kristen tidak sunat? Berarti kalian itu telah melanggar hukum yang diajarkan Yesus. Tidak ada dalam Injil manapun Yesus mengajar kita harus bersunat. Tidak ada. Yesus memang disunat karena dia masih bayi. Apa dia yang nyuruh Bu pada Bunda Maria, Bu, aku bawa ke dokter, tukang sunat, apalagi waktu itu belum ada dokter ya, untuk disunat. Enggak kan? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.